Halo guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini Mimin akan memberikan info tentang remaja pembunuh bocah di sawah besar yang ternyata adalah korban pelecehan seksual. Langsung saja ya guys, simak videonya. Remaja pembunuh bocah di sawah besar adalah korban pelecehan seksual. Kini hamil 3,5 bulan. NF, 15 tahun. Remaja tersangka pembunuhan bocah yang mayatnya disimpan di lemari, diketahui merupakan korban pelecehan seksual. Informasi tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Heri Hikmat. Ya betul, NF merupakan korban pelecehan seksual. NF berada dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual, kata Heri saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, NF juga diketahui tengah hamil. Ya betul, NF merupakan korban pelecehan seksual. NF berada dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku pembunuhan dan menjadi korban kekerasan seksual, kata Heri saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan psikologis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, NF juga diketahui tengah hamil. Usia kandungannya kini memasuki 14 minggu. NF menjadi korban kekerasan seksual oleh 3 orang terdekatnya, hingga kini hamil 14 minggu, ungkap Heri. Heri berharap, kasus pelecehan seksual tersebut diselidiki oleh kepolisian guna mengungkap alasan NF membunuh tetangganya. Kini, NF mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Balai Anak Handayani sembari menunggu proses peradilan. Kasus kedua, pelecehan seksual, juga perlu diselidiki untuk mendapatkan kesimpulan logis mengapa anak ini melakukan tindak kekerasan, tutur Heri. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakpus, AKBP Tahan Marpaung mengatakan, polisi telah menetapkan 3 tersangka pemerkosaan terhadap NF. Menurut Tahan, pelaku pemerkosaan terhadap NF adalah 2 pamannya dan kekasihnya. Saat ini, penyidikan kasus pemerkosaan itu sudah rampung. Berkas perkara ketiga tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sudah P21, berkas perkara dinyatakan lengkap, ungkap Tahan. NF, 15 tahun, nekat membunuh APA, 5 tahun, karena terinspirasi dari film pembunuhan. APA diketahui dibunuh di rumah NF di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Maret tahun 2020 lalu. Berikut rangkuman kasus tersebut. 1. Tersangka menyerahkan diri ke polisi. Peristiwa pembunuhan itu terungkap ketika NF menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat, tanggal 6 Maret tahun 2020. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan, kepada polisi, NF mengaku telah membunuh tetangganya sendiri dan menyimpannya di dalam lemari di kamarnya. Korban bermain dengan tersangka, kemudian tersangka membunuh korban. Setelah itu, tersangka memasukkan korban ke dalam lemari baju yang ada di dalam kamar tersangka, ungkap Heru, Jumat. Selanjutnya, polisi melimpahkan tersangka ke Polsek Sawah Besar guna penyelidikan lebih lanjut. 2. Sempat diduga menjadi korban penculikan. Orang tua korban sempat menduga anaknya menjadi korban penculikan karena tak kunjung pulang ke rumah usai bermain ke rumah NF. Korban dan tersangka diketahui bertetangga. Kemudian, orang tua korban melaporkan peristiwa dugaan penculikan itu kepada Ketua RT setempat. Ketua RT 04, RW 06 Sawah Besar, Sofyan mengatakan, orang tua korban bersama warga mencari keberadaan korban ke rumah tersangka NF. Bahkan, mereka juga mengecek kamar tersangka. Jadi memang orang tuanya, korban, ini lapor ke saya, bilang anaknya enggak pulang-pulang. Akhirnya kita cari, kita juga sempat ke atas kamar tersangka, cuma lihat kamar kosong, kata Sofyan. Keluarga korban baru mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa anaknya ketika polisi mendatangi TKP pada Jumat pagi. Pas Jumat pagi itu, ada polisi datang dari Polsek Taman Sari. Saya juga enggak tahu kalau korban dibunuh, katanya anaknya.
Tersangka, lapor dan menyerahkan diri, ungkap Sofyan. 3. Korban dibunuh secara sadis. Heru mengatakan, tersangka membunuh korban ketika korban bermain ke rumah tersangka. Bahkan, kepada polisi, tersangka mengaku secara sadar membunuh korban. Heru menjelaskan, APA yang berkunjung ke rumah tersangka dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak mandi, dicekik, dan dimasukkan ke dalam lemari di kamarnya. Sebelumnya, tersangka sempat berniat membuang jenazah korban. Namun, tersangka mengurungkan niatnya tersebut dan tetap menyimpan jenazah korban dalam lemari. Awalnya mau dibuang karena sudah menjelang sore, akhirnya disimpan di dalam lemari, ungkap Heru. Keesokan harinya, tersangka secara sadar beraktivitas seperti biasa. Dia berangkat ke sekolah dan meninggalkan jenazah korban di dalam kamarnya. Saat perjalanan menuju sekolah, tersangka memilih berganti pakaian dan menyerahkan diri ke Polsek Taman Sari. Keterangan awal tersangka kepada polisi, dia mengaku merasa puas setelah membunuh korban. 4. Adegan pembunuhan terinspirasi film Cuki. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, tersangka kerap menonton film bergenre horor atau film dengan adegan sadis. Salah satu film yakni Cuki, film tentang boneka pembunuh yang populer tahun 1980-an merupakan inspirasi NF membunuh APA. Tersangka ini sering menonton film horor, salah satunya Cuki. Dia senang menonton film horor, itu memang hobinya, ujar Yusri di Polres Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 7 Maret tahun 2020. Kepada polisi, tersangka juga mengaku memiliki hasrat untuk membunuh orang lain. Kebetulan, korbanlah yang berada di rumahnya saat hasrat membunuhnya muncul. Memang tersangka ini punya hasrat untuk membunuh orang, tapi saat hari itu dia sudah tidak bisa menahan lagi, ungkap Yusri. 5. Sering membunuh hewan tanpa alasan. Tak hanya memiliki hasrat membunuh orang lain, Yusri mengatakan, tersangka juga memiliki kebiasaan tak wajar, yakni membunuh hewan-hewan tanpa alasan. Sejak kecil pelaku senang bermain dengan binatang dan membunuh binatang dengan gampang, kata Yusri. Yusri mengungkapkan, tersangka juga suka memelihara kucing. Kendati demikian, dia tak segan membunuh hewan peliharaannya tanpa alasan. Dia mempunyai hewan kesayangan, hewan peliharaan kucing. Tapi kalau lagi kesal, kucing itu bisa juga dilempar dari lantai 2, ungkap Yusri.